Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di kimia kelas 10 untuk season terakhir pada KD 1 ya, bab 1 materi dan perubahannya, yaitu kita akan bahas mengenai pemisahan campuran. Ya, pemisahan campuran itu ada banyak ya. Di klasifikasi telah disampaikan bahwa ada tadi apa ya, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Ya, bagaimana cara memisahkan campuran? Nah, itu bagaimana cara memisahkan campuran ini? Ya, kita bahas. Pertama ada yang disebut dengan filtrasi. Filter, ya, filtrasi itu asal katanya adalah filter. Adalah merupakan proses pemisahan campuran yang didasarkan pada ukuran partikel zat. Contohnya adalah pemisahan kopi dengan air. Nah, jadi disaring, filtrasi tes saring. Disaring, ini ada kertas saringnya, dan ada corongnya, ini hasilnya. Ya, penyaringnya, kertas saringnya itu disebut filter. Ada rokok filter kan, nah itu karena ada saringannya. Kalau ada rokok kretek, tidak ada saringannya. Saringannya itu disebut filter. Sedangkan hasilnya kan airnya berarti kan di sini itu disebut filtrat. Jadi kalau kopi dengan air itu bisa dipisahkan dengan cara bagaimana disaring, yaitu karena perbedaan ukuran. Ya, ukuran airnya kecil, ukuran kopinya besar. Kalau perbedaan ukuran, maka dipisahkannya itu dengan cara filtrasi. Yang kedua, itu yang disebut kristalisasi, adalah merupakan cara pemurnian zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkannya. Contoh adalah pembuatan garam dari air laut. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada larutan air dan garam di sini. Ya, dipanasi dari bawah. Nanti akan terpisah, airnya menguap ke atas sini. Nanti akan tersisa garam. Ya, sisa garamnya itu disebut kristalisasi. Atau kalau di kampung itu adalah pembuatan gula aren, kan? Itu adalah disebutnya adalah filtrasi. Gula gennya di sini, nanti dipanaskan, airnya artinya dipisahkan. Ya, nanti airnya disuruh menguap ke atas, menguap ke sini, tinggal gula. Ya, kalau di sini adalah tinggal garam. Nah, proses itu dinamakan kristalisasi. Next, yang ketiga itu disebut sublimasi. Sublimasi adalah merupakan proses perubahan zat dari fase padat langsung menjadi uap. Dan uap atau gas yang dihasilkan dikondensasi atau diembunkan langsung menjadi padat tanpa melewati fase cair. Contohnya adalah pemurnian kapur barus atau kamper. Bisa saja dimurnikan juga menggunakan proses sublimasi. Jadi kalau ada campuran kapur barus yang dengan pasir sini, kalau dipanaskan maka akan langsung menjadi uap, tidak mencair dulu. Itu prosesnya adalah sublimasi. Nah, kita lanjut destilasi. Jadi yang keempat adalah pemisahan campuran itu dengan cara destilasi. Merupakan proses pemurnian untuk senyawa cair, ini syaratnya harus cair, yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memanaskan. Kemudian mengembunkan uapnya yang terbentuk dan ditampung dalam wadah terpisah untuk mendapatkan destilat atau senyawa cair murni. Contoh adalah pemisahan minyak bumi menjadi bensin, solar, oli. Nah, ini perangkat destilasi sederhana. Jadi asalnya minyak bumi di sini,
minyak bumi mentah dari hasil pengeboran itu harus dipisahkan menjadi bensin, menjadi solar, menjadi oli dengan cara destilasi. Jadi kalau tadi waktu kristalisasi airnya itu tidak diembunkan, ini bedanya hasilnya yang ini tadi dikristalisasi ini hasilnya. Nah ini dipanaskan, cuman ini diembunkan, hasilnya diembunkan, ini pendingin air masuk sini, jadi biar dingin, karena ini akan menetes titik-titik itunya hasilnya. Nah, proses seperti ini adalah disebutnya destilasi. Ya kalau dulu itu pembuatan minyak wangi, pembuatan minyak sereh, serehnya di sini dipanaskan, nanti akan mengembun di sini. Itu yang disebut dengan destilasi. Kita lanjut. Yang kelima disebutnya adalah kromatografi. Adalah suatu metode yang digunakan untuk memisahkan senyawa yang didasarkan pada perbedaan migrasi dan distribusi senyawa atau ion-ion tersebut di dalam dua fase yang berbeda, ada fase bergerak dan fase diam. Contoh adalah pemisahan tinta menjadi warna-warna penyusunnya. Ini contoh hasil kromatografi. Jadi kalau ada titik tinta di sini, jika dicelupkan ke dalam cairan tertentu, gitu kan, maka cairan tertentu itu akan menyerap ke sini, gitu kan, sambil membawa zat-zat tinta tersebut. Karena perbedaan fasenya, maka akan terpisah, gitu kan. Nah, itu disebut kromatografi. Krom itu warna. Jadi biasanya khusus untuk warna, maka disebutnya kromatografi. Itu kromatografi itu bermacam-macam ya. Nanti silakan kalian cari di yang lain gitu kan. Ini sederhana. Kita lanjut. Ada yang disebut dengan ekstraksi. Nah, kalian pernah mendengar diekstrak. Adalah merupakan proses penarikan suatu zat larut dalam larutannya di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak bercampur dengan air. Ya, jadi ini mah diekstrak, ya, namanya adalah ekstraksi. Ini alatnya seperti ini. Ya, itu sekilas mengenai pemisahan campuran. Untuk lengkapnya silakan cari di channel yang lain ya. Ini Bapak menerangkannya sederhananya. Ya, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Nanti tinggal evaluasinya dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan evaluasinya ini kan. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.